Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Terima kasih untuk Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi praktik baik komunitas belajar di SLBN 25 Sinta. Pada praktik baik pagi hari ini saya mengambil tema yaitu untuk meningkatkan motivasi peserta didik autis dengan media tablet. Oke, lanjut. Oke. Kan ada atap ya, awal. Awalnya ini saya kenali tentang anak autis itu tidak dapat menunjukkan ketertarikan pada interaksi sosial. Hal ini terlihat dari kontak mata dan ekspresi wajah yang tidak ada, perilaku yang tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan keadaan, serta emosi yang sering berubah-ubah serta tiba-tiba bisa marah dan menangis. Jadi untuk anak autis ini kita bisa lihat dan ciri-cirinya yang gambar sebelah ya. Anak autis ini dia tidak memiliki ketertarikan dan dia tidak memiliki fokus. Jadi anak autis itu memang sulit fokus. Betul begitu Bu Vera? Bu Vera tahu ya, anak autis itu memang sulit fokus. Jadi ketika kita panggil namanya atau kita ajarkan, matanya tuh kadang suka kemana-mana, kurang fokus. Dan yang kedua itu anak autis itu dia memiliki interaksi sosial itu yang satu arah. Jadi kalau untuk anak autis itu untuk pembelajaran di kelas dia itu memiliki komunikasi yang satu arah. Sulit ya untuk yang dua arah, kecuali autis yang ringan mungkin bisa ketika kita ajarkan dia masih bisa nyambung apa yang kita ajarkan. Terus lanjut, ini T itu tantangan. Nah, jadi apa tantangan yang dihadapi ketika mengajar anak autis? Di sini anak autis ini kan memiliki hambatan yang seperti saya ceritakan tadi ya. Dalam berinteraksi dengan orang lain, anak autis ini juga mengalami gangguan dalam berbahasa atau visualnya. Kebetulan anak autis di kelas saya itu rata-rata semuanya itu gangguan bahasa. Jadi komunikasi visualnya itu nggak ada ya. Paling hanya menggumam atau mengoceh gitu aja. Terus di sini juga perilaku komunikasi serta interaksi sosial dan gangguan perasaan dan emosi serta sensori interaksi. Ini merupakan tantangan bagi guru. Bagaimana sih guru itu harus memahami kebutuhan peserta didik khususnya dengan keturunan autis. Jadi di sini tantangan saya ini bagaimana memahami kondisi jika anak autis mengalami seperti itu di dalam kelas. Yang pertama itu saya harus lebih komunitatif. Jadi komunikatif ya. Jadi harus lebih komunikasi itu harus lebih intens ya dan mendalam. Jadi agar biasanya yang saya tahu kalau misalnya peserta didik saya ajak komunikasi gitu kan dalam kelas, dia lebih asik dengan dunianya sendiri karena yang saya tahu anak autis itu memiliki dunianya sendiri. Tetapi bagaimana tugasnya kita sebagai pendidik itu kita harus lebih komunikatif, lebih bisa intens agar pembelajaran apa yang mau kita sampaikan itu lebih bisa dipahami, yaitu dengan menggunakan media-media yang lebih bisa dipahami oleh peserta didik. Nah, ini sebenarnya apa itu autisme? Autis itu kan tadi itu disebut dengan spektrum disorder dalam sebutan bagi orang-orang yang mengalami gangguan pada sistem sarafnya. Ya, jadi anak autis ini sistem sarafnya ya mengalami gangguan dan mempengaruhi perilaku mereka, atau yang disebut juga dengan neurobehavior atau perilaku saraf. Nah, itu lanjut Bu Fer. Di sini bagaimana sih cara kita mengajar pada anak autis di kelas? Dengan yang ini yang saya praktikkan ya dalam sehari-harinya saya di kelas, yaitu membuat suasana yang kondusif. Jadi ada beberapa misalnya anak-anak autis di kelas saya yang terkadang suka tantrum, tiba-tiba marah, tiba-tiba perilakunya menangis dan lain sebagainya. Bagaimana kita sebagai pendidik itu untuk bisa membuat suasana di kelas itu kondusif? Pertama, dengan mereka menjadi nyaman dan menyenangkan. Misalnya kita bisa dapat menggabungkan alat-alat yang
simplifikasi untuk mereka dengan benda-benda konkret. Hal itu dapat membuat mereka menjadi terbiasa dalam perhitungan, terkhususnya saya ngambil ya pada mata pelajaran matematika. Jadi ini, kalau misalnya anak kita kan pada mata pelajaran matematika, kita mengajarkan anak itu tidak mau, biasanya anak lebih suka media dengan benda-benda nyata. Jadi saya ngambil misalnya alat peraga dalam benda-benda nyata, misalnya seperti anak jagung, biasanya kan untuk perhitungan benda konkretnya sambil melatih anak itu mau. Jadi bagaimana kita membuat suasana kondusif agar apa yang anak itu mau kita bisa penuhi dengan kebutuhan materinya. Jadi melalui benda-benda konkret. Lanjut Bu Fer. Ini yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama, itu kita harus mengajar dengan menggunakan media visual konkret. Pertama tadi yang saya ambil itu pada mata pelajaran matematika. Bisa juga saya mengambil dengan memotivasi anak-anak itu dengan media tablet. Jadi dengan media tablet ini kita tuh bisa tahu anak itu lebih aktif. Jadi daripada menggunakan biasa buku, anak itu lebih ketertarikannya itu dengan media tablet, karena dengan media tablet anak itu bisa berhitung dan terus tuh bisa kayak menulis angka-angka dan dia bisa menghapusnya sendiri. Jadi otomatis lebih suka seperti itu. Dan bisa juga dengan media teknologinya, itu bisa dengan media teknologi, misalnya dengan menggunakan laptop. Nah, jadi seperti itu. Jadi anak-anak tuh kalau kita menggunakan laptop tuh anak-anak tuh lebih asik. Jadi misalnya pembelajaran matematika dengan kita paparkan dulu medianya dengan laptop. Jadi perhitungan misalnya dia lebih tertarik dengan visual, dengan materi pada matematika. Lanjut Bu Fer. Dan ini pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu pembelajaran yang harus dicapai peserta didik terkhususnya siswa dengan ketunaan autis, yakni dengan media pembelajaran yang konkret, yang seperti saya bilang tadi, dengan segala alat atau benda nyata yang digunakan untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Media pembelajaran konkret adalah media pembelajaran yang paling cocok pada mata pelajaran matematika. Bisa juga digunakan pada mata pelajaran yang lain, tapi kalau yang saya gunakan yang paling konkret itu pada mata pelajaran matematika dengan media tablet seperti itu. Dan pelajaran matematika siswa autis juga bisa berhitung menggunakan benda-benda yang konkret. Ya, ini strategi pembelajaran bagi anak autis di kelas saya. Yang pertama, pembelajaran itu berbasis tablet yang saya gunakan tadi. Yang kedua itu pembelajaran drill atau berulang-ulang. Jadi pada anak autis saya menggunakan pembelajaran yang bukan hanya sekali. Jadi hari esoknya lagi pelajaran matematika saya menggunakan media yang sama, dan pembelajarannya itu berulang-ulang sampai anak itu paham, baru kita lanjut dengan pelajaran yang lain gitu. Terus pembelajaran berbasis teknologi yang saya bilang tadi itu bisa menggunakan media laptop, jadi teknologi. Jadi anak itu bisa mudah paham dan menyerap dan lebih memahami. Dan selanjutnya itu ada media pembelajaran yang cocok untuk anak dengan hambatan autis. Antara lain itu ada kalender, sebenarnya kalender interaktif, ada flip puzzle, yaitu ada kartu kata, kartu angka, serta tablet. Nah, biasa yang digunakannya di kelas itu disediakan oleh sekolah luar biasa, itu banyak media yang digunakan. Kartu angka, kartu puzzle juga ada kalau nggak salah saya itu, dan ini kalender interaktif ada nggak, Fes? Belum ada ya, berarti kartu angka, kartu sama kartu kata ya, alfabet itu yang biasa saya gunakan juga. Dan terkhususnya ini ada hasil refleksi, Bu Fes.
Nah, ini adalah anak kelas saya yang namanya Aska. Saya bilang, ini udah saya terapkan. Kebetulan ini media tabletnya ini kan ada pulpen ya. Kebetulan Aska itu tidak suka menggunakan pulpen, dia lebih suka menggunakan langsung tangannya. Jadi dia langsung dengan tangannya, dan saya menggunakan kayak angka-angka di sampingnya. Jadi kalau pembelajaran nggak mungkin saya bilang satu, saya juga bilang satu ini mana pasangan yang sama ini, dia tulis satu. Terus saya bilang angka 2, saya bilang ini harusnya mana yang sama, ini angka 2, ya menerapkan angka 2 seperti itu. Jadi dengan hasil refleksi dengan media tablet, salah satu hasil refleksi dengan tablet konkret nyata, siswa dengan keturunan autis lebih menyukai pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran matematika, dan lebih menyenangkan dan tidak membuat siswa mudah bosan dan siswa lebih mudah memahami. Boleh Bu Fer kasih videonya sebentar? Itu salah satunya Bu. Satu. Ini angka 1. Angka 3. Ini angka 3. Mana angka 3? Oke, angka yang sama mana? Angka 1. Angka 1 mana? Nah, jadi ini sambil kita terapkan juga ada angkanya, kita pasangkan dengan tabletnya. Ini angka 3. Mana angka 3? Di sininya mana? Di sininya mana angka 3? Nah, jadi ini salah satu, tapi kalau dia menggunakan media seperti buku atau dia tuh lebih, Ibu pernah masuk ya Bu ya, observasi di kelas saya, Ibu tahu sendiri, dia menggunakan buku, dia lempar, jadi kalau media ini dia mau. Jadi ini yang saya terapkan di kelas saya, salah satunya media tablet. Dan bukan hanya ini, bukan hanya salah satu anak, tapi ada masih anak lagi. Kayak misalnya Salomo, dia lebih suka pakai ini dibandingkan pakai buku. Jadi kalau pakai buku dia nggak mau nulis, tapi kalau ada tablet, dia ngambil tablet kawannya, dia mau nulis. Itu aja sih, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena memang bukan bidang saya di autis ya, Bu Fer ya. Jadi saya hanya belajar, dan ini pengetahuan saya seadanya tentang anak autis. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke. Oke, terima kasih Bu Tasya atasnya penyampaian praktik baiknya berkenaan dengan meningkatkan motivasi dari peserta didik autisme dengan tabletnya. Tadi kita banyak belajar ya, oh ternyata anak autisme seperti ini karakternya, kemudian solusi dari masalah yang dihadapi Bu Tasya dari menggunakan tabletnya. Saya beri kesempatan untuk Bu Murfi dan Pak Arif ya untuk bertanya, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin bertanya, selain tablet gitu ya, itu kan media karena mengikuti digital ya. Selain tablet, apakah ada alat atau media yang lainnya untuk khususnya siswa yang autis? Itu saja. Oke, satu lagi pertanyaan ya, khusus untuk Bu Tasya ini saya berikan untuk Pak Arif ya. Silakan Pak Arif untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya adalah, karena ini first time bagi saya untuk menghadapi siswa yang autis. Jadi kira-kira cara mengetahui kesukaan siswa itu dalam media pembelajarannya. Jadi siswa autis ini kira-kira dalam kita menentukan dia sukanya apa,
untuk media pembelajarannya itu bagaimana? Karena seperti yang dijelaskan tadi bahwasannya anak autis ini terkadang suka melempar atau bahkan tidak suka atau apa dengan barang yang ada di hadapannya. Mungkin agak sedikit melenceng dari konteks tentang penerapan media tablet. Cuma mungkin ini masih ada sedikit-sedikit bau-baunya lah, istilahnya dalam media pembelajaran. Mungkin itu pertanyaan saya. Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Jadi bisa dijawab sekaligus saja pertanyaan dari Ibu Murfi dan Pak Arif. Yang pertama ya dari Ibu Murfi, adakah media lain ya selain tablet yang bisa digunakan untuk mengajar anak-anak autis? Kedua yang dari Pak Arif yang